dan seperti yang kita lihat bahwa produk hari ini adalah produk-produk andalan kami yang akan kami kenalkan hari ini. Dan produk yang kita kenalkan ini tidak cuma ada di Ardistrix, juga ada di TAPDB. Ini adalah produk Ardistrix sekalian yang tunjuk tadi. Mungkin teman-teman bingung, dari fisiknya yang bagus ini sebenarnya apa sih yang membuat ini beda dengan yang lain? Mari kita bedah sama-sama skematiknya dan apa sih yang unggul atau yang baru produk ini. Dimulai dari Axiotech pen upgrade-nya, yang dimana kita membesarkan diameter dari ban ini sehingga punya sirkulasi udara yang lebih cepat untuk dihembuskan ke dalam media ini. Dan selain itu, kita juga menyematkan dual bar bearing, di mana si kipas ini bisa lebih berat dalam menghembuskan pendingin di dalam media ini. Selain itu, kita juga mengkombinasikan dengan reverse rotation. Kalau teman-teman lihat pada di gambar, fan yang ada di tengah dia berputar terbalik atau berlawanan arah dengan kipas yang kiri dan kanan, sehingga mengoptimalkan turbulensi. Dan juga kita sebarkan zero limit teknologi yang akan memberhentikan fan itu di saat suhu di bawah 50 derajat, sehingga ketika kita bermain game yang ringan, fan tidak berputar. Masuk ke dalam bagian lebih dalam lagi, kita juga menggunakan heatsink dengan ukuran 3,5 skop. Hal ini akan membantu mendinginkan air 190 lebih baik lagi. Dan lebih dalam lagi, kita punya namanya pattern vapor chamber, yang dimana plat dari heatsink ini bisa kita satukan secara lebih dalam, sehingga kita bisa mentransfer panas PGA ini jauh lebih cepat. Mari kita masuk ke bagian core, yaitu PCB-nya itu sendiri. Ketika bisa kita buat, kalau teman-teman lihat, kita bisa lihat PCB-nya jadi kecil ya. Tapi kita memang sengaja membuat PCB yang lebih compact, di mana kita bisa meminimalkan power loss dan juga memberikan ruang agar sirkulasi udara atau sirkulasi udara panas cepat keluar dari antara PCB. Selain itu, kita juga menutup covernya dengan istilah dari kita adalah metal exoskeleton, yang dimana kita bisa melihat PGA ini menjadi PGA yang sangat rigid. Jadi ketika kita pasang dan kita kondisikan, itu akan menjadi sangat kuat ketika kita pasang di sisi kanan. Dan mari kita satukan kembali PGA yang sudah kita breakdown menjadi VGA, yaitu Ardistrix ATX 490. Selain pada Ardistrix, kita juga punya turunannya, yaitu TAPDB, yang dimana kalau teman-teman lihat tampilannya ini lebih kalem, lebih simpel, tapi juga terlihat sangat kuat. Fitur yang disematkan di sini di dalamnya itu mirip dengan Ardistrix. Maka dari itu saya bilang turunannya dengan kipas axial fan yang kita besarkan dengan kombinasi juga dengan dual bearing, membuat ini bisa taruh prima seperti Ardistrix. Dengan konsep yang similar, yaitu menggunakan direction, di mana fan di tengah itu berlawanan arah meminimalkan turbulensi, dan juga menggunakan heatsink yang masif di sini untuk bisa menaklukkan turbulensi RX 190. Di dalamnya, sama seperti Ardistrix, TAPDB ini juga menggunakan premium komponen untuk memaksimalkan durabilitas ketika user sedang bermain game. Compact PCB kita terapkan juga di TAPDB, sehingga kita punya efisiensi dari power loss dan juga bisa menghembuskan sirkulasi udara panas dengan cepat dari PGA. Metal exoskeleton atau saya bisa bilang full metal cover yang disuguhkan di Ardistrix juga ada di TAPDB. Dan ini adalah TAPDB GeForce RTX 490. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa kita punya fitur auto extend teknologi yang merupakan fitur yang ada di semua ring VGA kita, di mana ini memungkinkan 100% proses otomatisasi robotik, sehingga PGA yang kami buat di sini akan minim failure rate dan juga
di market. Fitur yang eksklusif itu ada di Registrix, yaitu Fan Connect 2, di mana memungkinkan user untuk bisa mengonekkan fan pada casing langsung ke VGA-nya. Jadi, ketika fan di casing itu mendeteksi temperatur yang tinggi, maka fan dari casing itu akan menyesuaikan dengan kondisi VGA tersebut. Di Registrix juga kita punya eksklusif features, yaitu namanya power sensing. Kita tahu sendiri bahwa 490 adalah seri tertinggi saat ini dan cukup menggunakan power supply yang cukup besar. Maka dari itu, power supply yang 5 itu akan menjadi suatu kunci. That's why kita taruh di power sensing untuk mendeteksi apabila voltasenya ada yang naik turun, maka dari situ akan muncul sinyal. Ini juga adalah suatu tambahan fitur menarik yang dapat digunakan oleh pengguna. Artinya telah menyiapkan aplikasi mudah dengan upgrade untuk mensinkronkan produk Asus lainnya, juga produk partner lainnya agar bisa sinkron di dalam satu PC. Juga kita nggak lupa soal GPU tweak software, di mana GPU tweak ini bisa kita setting, mau settingan silent, settingan control atau custom, dan juga bisa memantau bagaimana kondisi VGA yang sedang ada. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menggunakan konfigurasi yang lain, kami menyarankan Anda untuk bisa melihat atau menghitung kira-kira ketika pakai 490, let's say kita mau pakai BMD Intel Core i9, maka kita akan rekomendasikan untuk menggunakan 5000-an di dalam sistem ini. Itu adalah